Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari mean, modus, median, range, variansi, dan standar deviasi dari sebuah data dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini saya sudah mempunyai sebuah data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini adalah data kelompok. Jadi yang pertama kita akan mencari mean. Mean adalah nilai rata-rata, di mana rumus mean adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi, di mana X bar ini adalah nilai rata-rata, Xi adalah nilai tengah, dan Fi adalah frekuensi kelompok. Oke, untuk mencari mean, pertama-tama kita harus mencari sebuah nilai tengah atau Xi. Untuk mencari Xi adalah caranya adalah batas bawah ditambah dengan batas atas kelas dibagi 2, di mana batas bawah nilai kelas pertama adalah 45 dan batas atas kelas pertama adalah 50. Jadi langsung saja sama dengan buka kurung, ya, klik batas bawah kelas pertama ditambah dengan batas atas kelas pertama dibagi 2. Teman-teman langsung klik enter dan keluar hasilnya. Teman-teman semua bisa melakukan cara yang sama seperti tadi. Atau teman-teman bisa tarik ke bawah seperti ini agar hasil dari nilai tengah setiap kelas keluar. Oke, nilai tengah kita sudah dapatkan. Sekarang kita mencari jumlah dari nilai tengah ini. Untuk mencari jumlah kita menggunakan sum. Jadi langsung saja sama dengan ketik sum, klik dan kita blok dari atas ke bawah, enter, dan keluar hasilnya. Jadi ini adalah jumlah nilai tengah. Selanjutnya kita mencari Fi dikali Xi, di mana hasil kali dari frekuensi dengan nilai tengah. Jadi di sini kita langsung kalikan saja sama dengan dalam kurung buka kurung frekuensi kelas pertama dikalikan dengan nilai tengah kelas pertama dan enter. Kita dapatkan hasilnya. Untuk mempercepat dan mempermudah teman-teman, kita langsung saja tarik ke bawah seperti ini dan kita sudah mendapatkan hasil kali frekuensi dengan nilai tengah. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dengan menggunakan sum lagi. Tinggal blok dari atas sampai bawah dan enter. Kita mendapatkan hasil dari frekuensi kali nilai tengah. Jadi sekarang kita sudah mempunyai data yang lengkap, tinggal kita mencari mean. Untuk mencari mean kita menggunakan rumus di bawah ini. Jadi sama dengan sigma Fi dikali Xi. Jadi sigmanya adalah ini. Kita tinggal tekan aja, dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi adalah jumlah dari frekuensi. Jumlah dari frekuensi adalah 100. Tekan dan enter. Jadi kita sudah mendapatkan minnya di sini teman-teman adalah 68,68. Oke, kita lanjut ke modus. Di sini rumus modus adalah MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi dengan D1 plus ditambah D2 dikalikan P, di mana TB adalah tepi bawah kelas median, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dan P adalah panjang kelas interval. Jadi pertama-tama kita harus mencari tepi bawah atau batas bawah, sama saja ya. Nah, untuk mencari batas bawah
Caranya adalah limit bawah dikurangi 0,5. Jadi limit bawah kelas pertama adalah 45. Jadi langsung saja kita kurangi, sama dengan limit bawah kelas dikurangi 0,5. Tekan enter dan keluar hasilnya. Jadi untuk mempercepat dan mempermudah teman-teman, kita langsung tarik saja ke bawah seperti ini ya, langsung keluar batas bawah setiap kelas. Oke, kita sudah mengetahui batas bawah. Sekarang kita akan mencari batas atas. Nah, untuk mencari batas atas adalah limit atas kelas ditambah dengan 0,5, di mana limit atas kelas pertama adalah 50. Jadi langsung saja sama dengan limit atas kelas ditambah dengan 0,5. Seperti itu. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama pada kelas selanjutnya, atau langsung saja menarik seperti ini dan keluar semua hasilnya. Setelah itu kita akan mencari D1. Namun untuk mencari D1 kita harus mengetahui kelas modus terlebih dahulu. Untuk mengetahui kelas modus, kita perhatikan frekuensi dalam tabel. Kita harus mencari frekuensi mana yang paling besar atau yang paling banyak jumlahnya. Di sini frekuensi yang paling banyak adalah 31. Jadi kita tetapkan kelas dengan frekuensi 31 ini adalah sebagai kelas modus. Saya ubah warnanya. Oke, sekarang kita sudah mengetahui kelas modus. Jadi kita dapat mencari D1. Di sini D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi kita langsung kurangi saja sama kelas modusnya dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus adalah 30. Jadi kita kurangi, hasilnya adalah 1. Sekarang kita mencari D2. D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Jadi di sini kita langsung kurangi saja kelas modusnya 31 dan frekuensi setelah kelas modusnya 20. Jadi hasilnya 11. Oke, selanjutnya kita akan mencari P atau panjang kelas interval. Untuk mencari P adalah BA atau batas atas dikurangi dengan BB atau batas bawah. Jadi langsung saja sama dengan batas atas kelas modus ya, batas atas kelas modus dikurangi dengan batas bawah kelas modus. Enter. Hasilnya adalah 6. Oke, semuanya kita sudah mengetahui data kita di sini untuk dimasukkan ke dalam rumus. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus sama dengan TB atau batas bawah atau tepi bawah kelas modus ya. Kita klik batas bawahnya ini ditambah dalam kurung D1 dibagi dalam kurung lagi. Penggunaan kurung dalam Microsoft Excel harus diperhatikan ya teman-teman. Selanjutnya D1 ditambah dengan D2 tutup kurung dan tutup kurung kembali seperti ini ya, dikalikan dengan P. P nya adalah 6. Kita tekan enter dan muncullah modusnya adalah 69. Oke, sekarang kita lanjut ke median. Untuk mencari median, rumusnya adalah TB ditambah N/2 dikurang F dibagi FM dikalikan P, di mana TB ini ada tepi bawah atau sama aja dengan batas bawah. F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median,
FM adalah frekuensi kelas median dan P adalah interval. Di sini intervalnya kita sudah dapatkan tadi, adalah 6, soalnya kita menggunakan data yang sama. Oke, sekarang kita pertama-tama menentukan FK atau frekuensi kumulatif. Nah, untuk menentukan FK, frekuensi kumulatif ini, kita melihat frekuensinya. Untuk kelas pertama, frekuensi kumulatifnya sama dengan frekuensinya, jadi 4. Nah, untuk kelas kedua, frekuensi kumulatif kelas pertama ditambahkan dengan frekuensi kelas kedua. Jadi sini sama dengan 4 ditambah 4. Seperti ini ya. Jadi hasilnya 8. Dan kita mengulangi cara yang sama sampai pada kelas terakhir. Kita mengulangi cara yang sama dengan 16 frekuensi kumulatif kelas ketiga ditambah dengan frekuensi kelas keempat, dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah selesai menjumlahkan ya, dan kita mendapatkan frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini frekuensi kumulatif terakhir, kelas terakhir adalah 100. Dan di sini 100 ini sudah sama saja dengan N atau jumlah seluruhnya ya. Jumlah datanya. Nah, sekarang kita mencari kelas median. Untuk mencari kelas median adalah menggunakan N per 2, dimana tadi N-nya adalah 100. Jadi 100 dibagi 2 hasilnya 50. Nah, kelas mediannya adalah 50. Nah, kita harus menentukan mana kelas median di dalam tabel ini. Untuk menentukannya, caranya adalah mencari frekuensi kumulatif di atas angka 50. Nah, di atas angka 50, di sini ada 77, 97, 99, dan 100. Nah, kita akan mengambil yang mendekati adalah 77. Jadi, kelas yang mempunyai frekuensi kumulatif 77 dianggap sebagai kelas median. Oke, selanjutnya kita bisa menentukan F atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 46. Nah, sekarang semua data kita sudah lengkap, jadi kita tinggal memasukkan saja ke dalam rumus median. Jadi di sini sama dengan TB atau batas bawah kelas median ditambah dengan buka kurung N per 2. N per 2 ini kita dapatkan dari kelas median tadi, dari 50, dikurang dengan F. F adalah tadi kita sudah dapatkan frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 46, dibagi dengan frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median adalah 31, dikalikan dengan P. P adalah interval. Tadi kita sudah dapatkan P-nya 6. Tinggal tekan enter dan keluar mediannya, hasil dari mediannya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke range. Untuk mencari range, kita harus menentukan nilai tengah terendah dari kelas. Jadi di sini kita sudah mendapatkan datanya ya, dari data yang sebelumnya kita pakai. Jadi nilai tengah kelas terendah adalah 47,5, kita tulis di sini.
dan nilai tengah kelas tertinggi adalah 89,5. Nah, untuk mencari range adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi tinggal kita kurangi saja. Ini maaf ya, kita lebarin ya. Kita tinggal kurangi saja. Jadi sama dengan data terbesar, kita klik data terbesarnya dikurangi dengan data terkecil, tinggal enter dan keluar hasilnya. Jadi range-nya adalah 42. Oke, kita lanjut ke menentukan variansi dan standar deviasi. Mohon maaf di sini salah penulisan. Oke, di sini kita sudah mengetahui min-nya adalah 68,68. Untuk menentukan variansi data kelompok, kita menggunakan rumus ini, ada S kuadrat sama dengan sigma F dikalikan X dikurangi X bar dipangkatkan 2 per N dikurangi 1, dimana S kuadrat adalah varian sampel, F adalah jumlah frekuensi, X adalah nilai setiap data, X bar adalah nilai rata-rata atau min, N adalah jumlah total data, dan sigma adalah simbol operasi penjumlahan. Oke, di sini kita akan mencari variansi dulu ya. Untuk mencari variansi, di sini kita membuat tabel lagi, yaitu tabel F dikali X kurang X bar dipangkatkan 2. Jadi kita harus mengalihkan di sini sama dengan F, ini F-nya 4 dikalikan dalam kurung XI dikurang min ditutup kurung dipangkatkan 2. Oke, nah sekarang kita sudah dapat hasilnya untuk kelas pertama. Nah, untuk kelas berikutnya kita bisa langsung tarik ke bawah seperti ini. Namun ini belum tentu benar ya teman-teman. Ini kita harus perbaiki lagi, dimana minnya terletak pada C15 bukan C16. Jadi kita hanya perlu memperbaiki letak C-nya saja. Oke. Di sini kita memperbaiki letak C-nya, kita ganti dengan C15 dan seterusnya kita ganti C15 untuk setiap kelas ya. Oke, kenapa kita mencari F kali X min dikurangi X bar dipangkatkan 2 ini, agar nanti di rumus variansinya kita tinggal masukkan saja jumlahnya atau sigmanya dari yang kita cari dari beberapa kelas ini. Nah, kita sekarang mencari jumlahnya. Kita menggunakan aturan sum ya. Oke, jadinya sama dengan sum. Kita blok dari atas ke bawah. Mohon maaf ini agak. Oke, kita blok dari atas ke bawah dan enter. Hasilnya kita mendapatkan sigma F dikali X dikurangi X bar dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita mencari variansinya dengan tinggal memasukkan angka yang kita dapatkan tadi ke dalam rumus. Nah, untuk sigma F dikali X dikurangi X bar dipangkatkan 2 ini kita sudah mendapatkan tadi. Adalah ini, kita tinggal memasukkan saja dan per N-nya adalah 100 dikurangi 1. Oke, enter dan kita dapatkan variansinya di sini 62,6876. Oke, di sini saya akan memperbaiki terlebih dahulu standar deviasi.
Oke, sekarang kita akan mencari standar deviasi. Standar deviasi rumusnya hampir sama dengan variansi, namun dengan kata lain standar deviasi ini adalah akar dari variansi. Seperti itu ya. Jadi langsung saja kita mencari standar deviasi. Nah, di sini kita menggunakan SQRT. Mohon maaf, saya lupa sama dengan terlebih dahulu. Kita mencari SQRT. Nah, kita masuki hasil variansi tadi. Langsung enter dan keluar hasil dari standar deviasi. Ini adalah akar dari variansi. Oke teman-teman, sampai sini saja video dari saya. Tadi kita sudah mencari min pertama, minnya kita dapat 68,68. Setelah itu kita mencari modus, median 69,27419, range-nya 42, dan kita terakhir mencari variansi dan standar deviasinya. Jadi apabila ada kekurangan dari video ini mohon dimaafkan. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.